Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa li ummatihi ajmain ila yaumidin, amma ba'd. Para bapak, ibu, dhaifur rahman, para tamu-tamu Allah, mohon maaf baru puasa yang ke-12 ini kami bisa mengunjungi bapak ibu melalui video manasik haji dan umroh ini. Semula kami akan bimbingan manasik haji dalam waktu yang bersamaan melalui aplikasi Zoom, tapi mengingat mungkin ibu-ibu rumah tangga juga tidak bisa menyimak dalam waktu yang bersamaan, maka kami akan coba untuk merekam bimbingan manasik haji ini. Dan bimbingan manasik haji ini bukan yang pertama, ini mungkin kedua setelah pembukaan kemarin. Dan bagi yang hadir secara langsung di KB Al-Hijaj ini udah ke-9 atau ke-11 kali pertemuan. Oleh karena itu kami akan memulai dari awal lagi supaya yang tidak ikut dari permulaan kita bisa mulai lagi dari pertemuan pertama bimbingan manasik haji dan umroh. Nah, silahkan ibu-ibu lihat dalam tayangan yang kami coba bahas. Pertama, masalah pengertian haji dan umroh. Kemudian yang kedua, persamaan dan perbedaan haji dan umroh. Nah, pengertian haji dan umroh baik secara bahasa maupun secara istilah atau definisi. Dalam makna lugawi atau etimologi, haji itu katanya bermakna menyengaja atau juga al-qasdu atau bermaksud. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilahi, menyengaja atau bermaksud mengunjungi Baitullah untuk beribadah haji. Nah, jadi harus kita bedakan antara pengertian bahasa dengan pengertian istilah. Dan ini penting karena nanti ada efek dari satu pengertian saja ini bisa bermasalah. Kemudian umroh itu secara bahasa kita lihat di kamus itu artinya ziarah. Jadi kalau kita mengatakan ziarah ke tanah suci, ya dimaksud juga umroh. Nggak apa-apa, dari segi bahasa umroh itu ziarah. Untuk apa? Secara istilah, ziarah ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Nah itu, jadi penting kami sampaikan secara bahasa, secara istilah. Karena orang kadang sering menggampangkan, misalnya gini, buat apa berzikir, banting kiri, banting kanan, ya putar-putar kepala. Cukup ingat kepada Allah, melihat ciptaan Allah yang indah, lautan, gunung, dan pemandangan yang lainnya. Kemudian kita ingat kepada Allah, itu juga berzikir. Betul dari segi bahasa. Tapi kan ada buat kita bahwa afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salat juga secara bahasa adalah doa. Makanya kalau tidak dirangkaikan dengan pengertian istilahi, orang cukup berdoa saja, tidak perlu ruku, sujud, dan lain-lain. Maka salat itu secara bahasa adalah doa, kemudian secara istilahi adalah rangkaian doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sama juga tawaf. Tawaf secara bahasa akan berkeliling atau mengelilingi. Nah, kemudian secara istilahi adalah mengelilingi Ka'bah dalam keadaan melaksanakan ibadah haji atau umroh sejak dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad sebanyak 7 keliling. Nah, kalau tidak pakai istilah kan, kalau Bapak Ibu kami tanya, Ibu pulang dari mana? Kami pulang tawaf dari
gazebo. Itu benar dari segi bahasa, tetapi secara istilahi tidak dibenarkan. Jadi itu pengertian haji dan umrah secara lugawi dan istilahi. Jadi kami ulangi, haji secara bahasa artinya menyengaja atau bermaksud, secara istilah menyengaja atau bermaksud mengunjungi Baitullah untuk beribadah haji. Nah, umrah itu secara bahasa artinya ziarah, kemudian secara istilah ziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu ya, Ibu, Umat, paham? Gimana ibu-ibu? Bisa paham? Keur manuju saum, patuangan lapar, jeung teu bisa keluar, dibere materi anu padat. Hese ingat gancang poho nyabunya, nya bapak-bapak oge. Materi berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan haji. Nah, jadi haji dan umrah ini apa persamaannya, apa perbedaannya? Satu, persamaannya baik haji maupun umrah wajib hukumnya dilaksanakan di tanah suci Makkah. Nah, jadi wajib dilaksanakan di tanah suci Makkah. Tidak boleh ada orang yang mengatakan ya sudahlah karena nunggu haji lama, umrah juga mungkin sekarang lagi ditutup, ya sudahlah kita umrah di Cililin. Nggak bisa, mutlak harus di tanah suci. Baik umrah maupun haji tempatnya harus di tanah suci. Yang kedua, baik umrah maupun haji harus berihram, berniat di mikot yang telah ditentukan. Jadi niat sholat juga masuk rukun. Nah, kemudian niat berhaji berumrah, kita melaksanakan berihram juga ini adalah rukun baik untuk haji maupun untuk umrah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baik haji maupun umrah sama-sama ada tawafnya, sama-sama ada sa'inya. Jadi tawaf dan sa'i bagi haji dan umrah ini kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian berikutnya ada tahallul. Jadi setelah kita nanti berihram, ada larangan-larangan ini, maka setelah selesai tawaf sa'i, maka ada tahallul. Nah, itu persamaan antara haji dan umrah. Sementara perbedaan haji dan umrah, pertama, dalam haji bukan sekedar tawaf, sa'i dan tahallul, ada amalan lain. Malah puncak haji al-hajj Arafah. Jadi haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Berarti perbedaannya haji itu ada wukufnya di Arafah. Umrah tidak perlu atau tidak ada wukuf. Kemudian juga ada amalan lain semacam mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamarot. Itu ada di dalam rangkaian ibadah haji, tidak ada di dalam ibadah umrah. Kemudian yang berikutnya, haji itu dilaksanakan hanya pada musim haji. Sementara umrah bisa dilaksanakan kapan saja. Jadi sekali lagi, perbedaannya dalam haji ada amalan wukuf, mabit, kemudian dilaksanakan hanya pada bulan Dzulhijjah. Sementara dalam umrah itu tidak ada, umrah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Saya kira itu materi pertemuan kita yang kedua. Insya Allah berikutnya kita membahas rukun dan wajib haji. Sambil ngabuburit, mendapatkan bimbingan manasik, mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah berkah, bertambah pula ridha Allah, bertambah pula maghfirah, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh ibu bapak mengajukan pertanyaan lewat WA ya, WA group. Nanti kami jawab dalam manasik haji dan umrah lewat rekaman video seperti ini. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik.